Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membunuh boneka Bonsheng. Semua orang merasakan kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon bodhisattva kuno. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli sekelas Bansheng yang tersembunyi di dalam pohon kuno bodhisattva ini. 5 elit Bansheng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu ke 5 sosok itu sebelum bergerak-gerak. Jiwa mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada kesimpulan. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Boneka, orang tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa Bansheng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Bansheng elit menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Bansheng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Bansheng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan dingin di hati mereka. Ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya tertuju pada seorang elit kurus berjubah hitam bernama Bansheng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sekuat yang dia bisa. Bukankah ini leluhur Bansheng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno bodhisattva dalam teks kuno klan? Wajah semua orang tanpa sadar bergerak-gerak setelah mendengar seruan Hun Yu. Mata mereka menatap Bansheng berjubah hitam. Pada saat ini, wajahnya kosong, dan matanya tidak menunjukkan riak sedikit pun. Kulit sosok itu secara samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hun Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Gu Qing yang sangat serius. 5 elit Bansheng adalah barisan yang hanya bisa dijelaskan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini, terlepas dari keunggulan jumlah mereka. Xiao Yan menggerakkan kening. Matanya melirik kelompok cahaya yang dipancarkan dari pohon kuno bodhisattva. Hati bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita harus bisa bertahan melawan elit Bansheng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya. Sun Er dan Gu Qing yang semuanya ahli di puncak kelas Do Uzun. Sun Er berada di perubahan ke-8 sementara Gu Qing yang di perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan, yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Cai Lin, Dokter Peri Kecil, Yun Yun, King Cheng, Gu Hua, Gu Li, dan yang lainnya harus mampu melawan elit Bonsheng. Namun, ada lebih dari 1 elit Bansheng di sini. Ada 5 orang. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya, selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Bansheng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kami masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kami mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kami hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Sisi kami memiliki 7 kelompok. Grup saya akan memblokir 1 elit Bansheng. 4 lainnya akan dibagikan di antara Anda. Apa yang kamu katakan? Di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix selain kelompok Xiao Yan. Xiao Yan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi kemungkinan mereka adalah anggota dari beberapa faksi lain di Central Plains. Barisan mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, Hun Ya, atau Jiu Feng, tapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Do Uzun. Kita bisa memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiao Yan,
tapi saat ini dia tidak menimbulkan masalah. Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih untuk mundur, orang yang tersisa pasti tidak akan bisa bertarung dengan 5 elit Ban Sheng. Serahkan salah satunya kepada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak dapat dibandingkan dengan Ban Sheng yang asli. Mereka harus bisa melawan boneka tersebut dengan mengandalkan jumlah yang banyak. 2 Ban Sheng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiao Yan melompat di antara 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, tetapi harus mungkin bagi 2 kelompok untuk berurusan dengan 1 boneka Ban Sheng saja. Ayah! Orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva sebelumnya mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil resiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang! Xiao Yan perlahan menggembaskan napas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seorang elit Ban Sheng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Ban Sheng asli, pada akhirnya tetap seorang ahli yang bisa dianggap sebagai Sheng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apapun yang paling tidak terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Xiao Yan perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Douki bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah. B. Bang! 5 mata kosong boneka seperti patung yang tidak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiao Yan ketika dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata cekung mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara saat telapak tangan yang menakutkan menghancurkan ruang dan menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan menginjak kakinya di tanah saat boneka Ban Sheng menyerang dengan ganas. Pilar lava yang sangat besar ditembakkan dari tanah dan bertabrakan dengan keras dengan boneka itu. Namun, pilar lava, yang cukup kuat untuk memaksa bintang biasa Do Uzun mundur dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Ban Sheng bergetar. Angin telapak tangan yang ganas terus menghantam Xiao Yan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang! Lebih dari selusin pilar Douki yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiao Yan saat serangan boneka Ban Sheng hendak menyerangnya. Semuanya memukul boneka itu. Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari puncak kelas Do Uzun tidak akan berani menerima semuanya dengan paksa, namun boneka Ban Sheng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya hancur. Menyerang. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka Ban Sheng, kelompok Hun Yu tidak menunda lebih lama lagi. Mereka menjerit dingin. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat bersamaan dan mengepung boneka Ban Sheng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu membebaskanmu dari rasa sakitmu. Hun Yu melihat boneka berwajah hampa dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, dia menyerang ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Majestic Douki mulai mengganggu boneka Ban Sheng itu. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai bertindak setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu melakukannya. Mereka melepaskan Douki di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerang ke depan dan mengepung 3 boneka Ban Sheng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Douki yang menakutkan menyebar ke dataran luas ini. Douki seperti angin tajam yang menghancurkan sekitarnya. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satupun dari mereka adalah Ban Sheng asli. Karenanya, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Douki meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Douki mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Ban Sheng itu, tetapi serangan ganas mereka yang tak tertandingi tampak seperti batu yang tenggelam di laut ketika mendarat di boneka Ban Sheng. Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan yang menakutkan mengikuti lengan mereka dan menyerbu mereka. Grug. Dengan pantulan kekuatan yang menakutkan, pertahanan pada Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka buru-buru diterima oleh beberapa tetua sekte bunga.
Kedua belah pihak sudah saling bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di sisi Xiaoyan, tetua sekte bunga akan kehilangan kekuatan bertarung mereka sejenak jika mereka bersentuhan dengan beberapa angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiaoyan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan kuat menahan boneka Ban Sheng ini. Serang kepalanya. Xiaoyan berteriak keras. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya mustahil untuk menghentikan boneka. Badan kakak King Kong. Ledakan Octon. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan saat teriakannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, memanfaatkan saat perhatian boneka Ban Sheng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka itu dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiaoyan, yang berisi kekuatan yang menakutkan, dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Sebuah kekuatan yang kuat menggelengkan kepala boneka Ban Sheng sampai beberapa retakan terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari retakan itu. Jelas, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan. Boneka Ban Sheng tiba-tiba berbalik saat pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku dibanting ke bahu Xiaoyan seperti sambaran petir. Dentang. Tubuh Xiaoyan terhuyung-huyung mundur selusin langkah setelah dipukul oleh boneka Ban Sheng. Sebagian bahunya bahkan telah penyok. Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak memecah darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya. Hank Kirken. Jari penghancur yang hening. Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura penghancuran tiba-tiba menembus langit dan dengan marah menekan kepala boneka Ban Sheng dengan kecepatan seperti kilat. Jari penghancur yang hening. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua dan Gu Xing juga melepaskan skill Dou kelas Tian yang sangat kuat ini dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang! Petir berwarna-warni sepertinya berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka Ban Sheng. Serangan petir itu dari Cailin. Semua orang sepertinya menyerang pada saat yang sama seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan menakutkan yang secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Sheng. Tubuh boneka Ban Sheng itu tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan terakumulasi. Kepala boneka, di mana banyak garis retakan muncul karena serangan Xiaoyan sebelumnya, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang. Apakah cerita tersebut pernah menyebutkan dia mengambil langkah pertama ke depan? B. Kesalahan saya, silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.